Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, nampaknya Tuhan Yesus memang punya pesona yang menarik bagi banyak orang. Paling tidak yang sedang bekerja di danau menjala ikan. Pertama 4 orang ini melihat penampilan Yesus, cara berkomunikasi, rupanya menarik mereka. Mereka tidak pikir panjang, meninggalkan ayahnya, perahunya, dan pekerjaan. Mari Bapak Ibu kita mencoba untuk memahami 3 bacaan kali ini. Ketika mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Begitu pembuka Injil hari ini. Kita mendapat kesan seakan-akan Yesus menghindari tempat yang akan membahayakannya. Seakan menghindar di tempat yang akan membahayakannya. Padahal yang terjadi sebaliknya. Kata yang dipakai Matius lebih tepat berarti Yesus kembali ke tempat yang berbahaya ini. Yesus tidak bersembunyi atau menyingkir, ia justru mendatangi Galilea yang adalah daerah kekuasaan Herodes. Dia juga ke sana, tempat Yohanes ditangkap, tempat Herodes. Penguasa yang menangkap Yohanes. Yesus masuk ke sarang singa, ia kembali ke tempat di mana Yohanes Pembaptis mulai menyerukan pertobatan. Disitulah ia memanggil murid-murid pertama dari antara para nelayan Galilea yang ditindas oleh Roma. Memilih para murid yang biasa ditindas oleh penjajah Roma. Mengapa nelayan Bapak yang kasih? Apa mereka lebih baik daripada orang biasa? Sebab mereka adalah orang-orang yang paling tertindas oleh penjajahan dan pajak. Mereka menjala ikan, tetapi yang menikmati keuntungan adalah penjajah dan para pungut cukai. Yang menaik cukai, izin melaut. Dari dulu kala memang ada izin melaut itu, tapi harus pajak. Para murid pertama Yesus ini sudah lama terperangkap dalam sistem yang merugikan dan tidak mempunyai kuasa sedikitpun untuk mengubahnya. Nelayan ini selalu menderita. Mereka melaut dengan berbagai tantangan, tapi pajak selalu ditarik oleh penguasa. Oleh karena itu, kedatangan Yesus yang memanggil mereka adalah saat pembebasan yang ditanggapi dengan segera. Mari ikutlah aku. Mereka segera ikut. Tidak pikir panjang mau kemana nanti dengan Tuhan Yesus. Rupanya Yesus memang punya daya tarik. Mereka dipanggil dengan kata-kata yang luar biasa. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena jawaban spontan para murid ini, Yesus menawarkan engkau akan menjadi penjala manusia. Kata-kata ini hanya akan menarik mereka untuk pergi jika diucapkan oleh sosok yang mampu memotivasi dan membebaskan itu. Pasti dia mempunyai harapan besar. Hari kemarin tanggal 24, Gereja Pesta Santo Ignatius dari Sales, orang yang ahli dalam bidang filsafat, sastra, dan hukum, punya gelar doktor. Ia pamit pada orang tuanya untuk jadi imam. Orang tua mengatakan, tidak mungkin, tidak usah jadi imam. Tapi rupanya daya tarik Tuhan itu lebih daripada larangan orang tua. Kemudian ia meninggalkan orang tua, menjadi imam, ditugaskan di tempat Calvinis, daerah Prancis itu. Dalam waktu dekat, ada 25.000 orang kembali ke gereja Katolik. Bertobatlah, dan mereka bertobat. Hanya 5.000 yang tidak bertobat. Selama dia bertugas di daerah Calvinis, mempertobatkan 25.000 orang. Dari penduduknya jumlah 30.000. Karena kemampuan ini kemudian dilaporkan ke Roma. Dan dia kemudian diangkat menjadi uskup.
ia rendah hati, sangat memikirkan umat, terutama imannya, supaya jangan mudah terpengaruh iman yang lain. Maka ia kemudian menulis banyak buku, karena itu dia terkenal sebagai pujangga gereja, uskup dan pujangga gereja. Itu yang kemarin, kalau Bapak Ibu nanti pulang membaca sejarah orang suci. Hari ini Paulus, dia merasa yakin bahwa orang di Damsyik ini adalah orang-orang yang jauh dari hukum Taurat, seperti bid'ah begitu kira-kira. Maka ia minta surat dari penguasa, dari imam kepala untuk membasmi mereka, memenjarakan, membunuh. Maka ia semangat sekali pergi ke Damsyik ini dengan harapan dia membela hukum Taurat, dia memurnikan agama Yahudi. Di tengah jalan mendapat cahaya dari langit, kemudian ia jatuh dan buta. Lalu ada suara yang dia dengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Siapa aku Tuhan? Aku adalah Yesus yang kamu cari. Setelah mendengar itu, ia bertanya, apa Tuhan yang harus kulakukan? Rupanya dia dipilih Tuhan menjadi pewarta Injil. Karena apa? Ia dibaptis oleh Ananias, yang semula Ananias tidak mau karena Saulus itu jahat Tuhan, tidak mungkin diubah. Tapi ternyata dengan panggilan ini dan baptisan Ananias, ia berubah menjadi rasul. Yang mengantar dia adalah Barnabas. Untung ada Barnabas, sehingga para rasul yang lain menerima dia sebagai pewarta Injil. Untung ada Paulus, sehingga warta sukacita Injil ini sampai ke orang-orang kafir, sampai ke kita yang jauh dari Israel. Bapak Ibu kasih, di zaman kita ini tidak banyak yang mau dan setia menjadi motivator bagi seseorang. Penyebabnya ialah ketegaran hati yang membuatnya kurang menggapai usaha orang lain itu. Ada egoisme, kekecewaan, dan sakit hati mudah dipelihara. Kita ini mudah memelihara sakit hati. Maksud baik para motivator yang biasanya adalah orang tua, anggota keluarga, atau teman, dianggap sepi atau bahkan ditanggapi dengan ketus. Yuk ke gereja, kata bapaknya. Tidak usahlah, minggu depan saja, kata anaknya. Atau sebaliknya, ayo pergi ke gereja. Wah, lagi ngantuk. Toh ada sore, nanti sore akan misa, tapi hujan tidak jadi. Bapak Ibu yang seringkali mengajak putra-putrinya suka kecewa. Apalagi kalau sedang nonton drajin gitu ya. Kelanjutan cerita menarik. Kegiatan lingkungan hampir sulit. Lagi nonton drajin, drama Cina yang menarik gitu ya. Bapak yang kasih, kalau kita ingat kembali, entah sudah berapa orang dalam hidup kita berusaha membangkitkan kita dari keterpurukan. Suatu saat kita terpuruk sebagai murid Tuhan. Entah berapa kali kita membiarkan mereka tidak berhasil mempengaruhi kita. Bahkan kita merasa bangga kalau bisa membuat mereka sia-sia berusaha mendampingi kita. Nanti kamu malas sendiri kalau berkali-kali mengingatkan saya ke gereja atau mengingatkan aktivitas di paroki. Dengan kata lain, kita merasa puas dengan tidak mau dibantu siapapun. Saya udah lama di orang Katolik, sudah pernah anggota dewan, tidak usah diingatkan, saya juga ingat sendiri. Begitu kira-kira kalau kita diingatkan. Apalagi kalau Bapak Ibu mengingatkan, Pastor Widyo, kau udah pengalaman, udah tua, gitu. Tidak mau diingatkan, sudah merasa diri mapan, apa yang dilakukan benar. Itu Bapak Ibu yang sudah setua saya itu seringkali tidak mudah diberitahu oleh anak atau mantu. Kitab Nabi Yesaya yang kita dengar dalam bacaan pertama melukiskan bagaimana Tuhan menawarkan terang kepada bangsa-bangsa yang semula berjalan di dalam kegelapan. Mengapa gelap? Karena orang-orang Yahudi itu dibuang oleh Asiria ke tempat pembuangan,
Mereka tidak ngerti kapan kembali. Tapi janji Tuhan ada terang yang akan datang. Dan itu diukuskan dalam Matius hari ini, terang itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Nanti akan ada terang yang mengembalikan kalian ke tempat yang merdeka. Terang itu sebenarnya adalah pembebasan dari kuk yang menekan gandar di atas bahu dan tongkat si penindas. Tuhan membebaskan bangsa-bangsa yang tertindas itu dengan tindakan yang nyata sehingga mendatangkan sosok yang menggembirakan. Mereka bersorak-sorai seperti lagi panen. Karena apa? Ada Sang Mesias yang datang. Seperti di waktu panen, kalau Tuhan berkenan membebaskan, Ia tidak mempunyai maksud lain apapun selain untuk membawa sukacita dalam kehidupan yang sebelumnya dilingkupi kegelapan. Jadi kalau Allah membebaskan kita itu hanya supaya umat bersukacita. Allah masih memperhatikan kita. Seandainya mereka tidak menghargai maksud baik Tuhan itu, terang juga tak akan pernah padam. Terang pasti ada, walaupun orang menolak terang itu. Keputusan Yesus untuk kembali ke Galilea hanya digerakkan keinginannya untuk membebaskan banyak orang yang sudah lama tertindas di sana. Yesus tidak menghindari Galilea, di tempat di mana Yohanes ditangkap, tapi dia ke sana ingin membebaskan bangsa itu untuk merdeka. Ia datang lagi memanggil mereka untuk mengikuti dia dan bahkan berperan dalam misinya untuk menjala manusia. Tidak main-main datang ke sana, risikonya besar karena menghadapi Herodes, tapi itu dilakukan Yesus. Karena ia harus membebaskan manusia dari perbudakan. Tuhan Yesus adalah motivator yang luar biasa, tapi ia membutuhkan orang-orang yang bisa menghargai maksud baiknya menyelamatkan itu. Ia tidak bekerja sendirian, perlu 12 rasul. Dan 12 ini memang dikuatkan oleh rahmat Tuhan. Ia memanggil murid-murid yang akan menjadi seperti dirinya, menggerakkan, menyemangati, dan mendampingi orang lain. Mengapa Yesus tidak bekerja sendirian walaupun mampu? Karena dia tahu akan tiba waktunya ia kembali kepada Bapa. Dan misi pertobatan dan penyelamatan ini harus terus berlangsung sampai akhir zaman. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Apakah orang-orang kecil ini lebih baik dari kita? Belum pasti. Mengapa mereka dipilih? Orang-orang Galilea ini, mengapa bukan di Bukit Sion yang lebih maju? Karena Tuhan nanti yang membekali mereka. Di Bapak Ibu tidak usah takut untuk mewartakan pertobatan dan warta keselamatan, karena baptisan yang kita terima menjadikan kita orang yang dibenarkan oleh Allah, dirahmati Tuhan, tapi juga sertai hidup kita sehari-hari. Permintaan Paulus kepada orang Korintus, hendaklah kalian satu, karena dibaptis dalam nama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Kudus, maka jangan ada perpecahan di antara kalian. Itu Paulus mengingatkan orang Korintus, supaya kalian jangan membanggakan, aku dari Apolos, aku dari Kefas, aku dari Paulus, aku Kristus. Tidak, semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewarta sukacita. Maka mari Bapak Ibu kita mohon kepada Allah, semoga hidup kita senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Kalau Ia memilih, Ia juga memberkati. Semoga Tuhan memberkati kita.